Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wal hikdi wal hasadi wal kibri wal riya'i wa hubbid dunya wa hassin furujana minal fawahish a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut al-jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan ayyuhal waladnya. Kita ikut bersama muridnya Imam Ghazali mendengar petuah Imam Ghazali yang sungguh petuah-petuah itu bukan sekedar kita butuh untuk mendengar, tapi wajib kita untuk mendengar. Wasiat-wasiat yang sangat berharga khusus untuk para penuntut ilmu, khusus orang-orang yang berilmu dan mulai berilmu. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang kisah Imam Ash-Shibli rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita lanjutkan ayyuhal walad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Ayyuhal walad, wahai anakku, wahai anakku, idza alimta hadzal haditsa, jika engkau sudah mengetahui hadis ini, bukan kau ketahui dengan akalmu, tapi dengan hatimu, keyakinanmu, kemudian renunganmu, tadabburmu. Kalau sudah engkau betul-betul alimta, engkau mengetahui dengan benar, la hajata ila ilmil katsir. Setelah itu ternyata tidak butuh lagi dengan ilmu yang banyak. Atau bisa kita balik, ilmumu sebanyak apapun kalau kau tidak faham hadis itu gak berguna ilmu. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Coba kau renungi, ada hikayah-hikayah yang lainnya. Ada cerita yang lainnya. Imam Ghazali bercerita. Wadhalika, yaitu anna Hatiman al-Asam, ada seorang tokoh ahli Allah juga namanya Hatim al-Asam. Kana min ashabi Syaqiq al-Balkhi. Beliau adalah termasuk dari orang-orang terdekat Syaqiq al-Balkhi, orang-orang besar semua. Ahli wusul, orang yang sudah sampai kepada Allah. Masyhur dengan kesolehan beliau. Rahmatullahi ta'ala alaihi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau berdua alaihima. Salahu yauman, Hatim bertanyalah Syaqiq al-Balkhi kepada Hatim yang selalu melaziminya.
Anggap Hatim muridnya. Ditanya, sahabtani mundu 30 sanatan. Ma hassalta fiha. Engkau bersama aku, hai Hatim. 30 tahun kau belajar denganku, melazimiku. Menghafal, duduk, diskusi, khidmah. 30 tahun ma hassalta. Apa yang kau dapat? Fiha selama 30 tahun itu. Qala Hatim menjawab, khassaltu, aku bisa menyimpulkan 8 fawaida minal ilmi. 8 faedahnya ilmu. Dapat 8 faedah ilmu. Wa yatakfini minhu. Itu telah mencukupiku. Dari ilmu-ilmu yang selama ini aku pelajari, cukup aku simpulkan dengan 8 faedah. Li'anni sesungguhnya aku la arju li'anni sesungguhnya aku arju berharap khalasi keselamatanku wa najati kebebasanku atau keselamatkanku ya bahasa. Fiha adalah dengan faedah-faedah tersebut. Wa qala Syaqiq mahi. Bertanyalah Syaqiq al-Balkhi, apa itu faedah-faedah itu yang kau katakan? 8 faedah yang merupakan kesimpulan dari ilmu-ilmu yang selama ini didapat. Qala Hatim al-Asam. Hatim berkata, al-faedah al-ula. Faedah yang pertama. Al-faedah al-ula, faedah yang pertama adalah anni nadartu ilal khalqi. Aku melihat kepada makhluk. Ini nadartu ilal khalqi, aku melihat kepada makhluk. Fara'aitu, aku saksikan, aku lihat anna likullin minhum mahbuban. Setiap dari mereka itu ada yang dicintai. Mereka itu punya kekasih-kekasih yang diperjuangkan, yang dibela, yang dikejar. Wa ma'syuqan, dan hal yang dirindukan. Aku perhatikan setiap orang ada, pasti dia mempunyai sesuatu yang dicintai dan dirindukannya. Yuhibbu wa ya'syuku, ia cintai dan ia rindukan. Wa ba'du dzalikal mahbubi, dan kalau aku cermati dari semua yang dicintai oleh manusia oleh makhluk itu, yusahibuhu, ada yang menemaninya, mendampinginya ila maradil maut, sampai menjelang sakit. Wa ba'duhu, sebagian lagi ila syafiril qabri, sampai ke mulut kuburan, sampai ke kuburan. Tsumma yarji'u kulluhu, kemudian yang lain semuanya pulang, wa yatruku, dan meninggalkannya di kuburan sendiri. Faridan wahidan, sendiri, wahidan, tanpa kawan. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Ternyata semuanya orang-orang yang katanya dicintai dan dirindukan, dibela, semua yang dibela, dirindui dan dicintai itu ternyata tidak masuk bersamanya. Fi qabrihi, di dalam kuburnya, minhum ahadun, satu orang pun. Wa tafakkartu, aku berpikir. Berpikirnya orang yang cerdas tentang masa depan. Bukan pikirnya orang yang buta masa depan. Pikir yang cerdas. Karena beliau tahu kematian adalah hak. Dan alam barzah adalah hak. Soal kubur adalah hak. Kebangkitan adalah hak. Neraka adalah hak. Surga adalah kebenaran adanya. Ya, ini merenungnya orang seperti itu. Merenungnya orang yang yakin bahasanya setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang panjang. Tafakkar tuh. Kalau bukan itu nggak berguna tafakurnya. Tafakurnya ya nyesel, kasihan. Belum diapa-apain, rumahnya sudah mati. Duitnya belum dipakai, ya mati. Paling mikir begitu. Kasihan anaknya yang ditinggal, paling gitu. Karena yang dipikir adalah dunia, kelas dunia, manusia dunia.
Tapi ini Hatim Al-Asam cerdas akhirat. Ia berkata bahasanya, tafakkartu, aku renung, fakultu, maka kemudian aku jadikan ini sebuah pesan yang aku sampaikan untuk diriku dan siapapun yang mau mendengar. Fakultu, aku katakan, afdalu mahabubil mar'i, sebaik-baik sesuatu yang hendaknya dicintai oleh seseorang, yang harusnya dicintai oleh seseorang, adalah tentu mayat khulfi qabrihi, yang bisa menyertainya masuk ke kubur. Yu'anisuhu, menghiburnya, fihi, di dalam kubur. Fama wajadtuhu, dan aku tidak menemukan itu semua, ghairal a'malis salihati, kecuali amal soleh. Tidak ada yang menyertai seseorang sampai ke liang kubur, ke alam barzah. Tidak saudara, tidak bapak, tidak anak, tidak harta, tidak mobil mewah, tidak apapun yang selama ini disanjung-sanjungnya di dunia, kecuali amal-amal soleh. Fa'akhadtuha, maka mulai detik itu juga aku jadikan amal-amal soleh mahbuban li, sesuatu yang sangat aku cintai, buah daripada renungan. Litakuna sirajan li fi qabri, agar menjadi penerang bagiku di kuburku. Wa tu'anisuni, menemaniku, memberikan ketenangan kepadaku. Wala tatrukni farida, dan tidak meninggalkanku sendirian. Ini adalah yang difahami oleh Hatim Al-Asam, buah daripada renungan. Dan memang sudah ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Akan tapi begitulah, kadang-kadang bimbingan petunjuk itu datang bukan di saat kita memahami sebuah ilmu, atau saat buah daripada renungan yang diperintahkan oleh Allah, tiba-tiba datang dan ada kesana. Apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam tidak lain adalah pesan dari Nabi SAW. Ada 3 kawan mengikuti sampai kubur. Yang satu saja masuk ke dalam kubur. Banyak riwayat, bahkan Nabi cukup mengingatkan agar kita selalu ingat kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Terang, orang cerdas selalu memikir kehidupan setelah kematian, dan seterusnya. Akan tapi oleh Imam Hatim Al-Asam dijadikan seperti pemahaman beliau. Padahal diambil dari Nabi juga, dari syariat. Akan tapi begitulah yang beliau fahami, yang beliau rasakan. Masih ingat ini adalah bicara tentang dzauqiyat, sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dzauq, rasa. Kalau kita belum mencoba untuk berlatih sampai kepada dzauq tersebut, merasakan, maka omongan itu seperti omong kosong, khayal. Jadi saat ini harus kita mencoba merenung tentang perjalanan hidup. Itu yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam. Amal soleh. Sepintas itu faedah yang pertama. Sekilas kalau dibaca tidak akan membekas mungkin di hati seorang. Tapi harus diulang lagi. Dan diulang lagi, dan itu bukan bahan ceramah anak-anakku. Dan juga bukan untuk bahan mengajar orang, bukan. Tapi ini bahan untuk menjadi seperti Hatim Al-Asam, bahan untuk merenung. Kalau bahan cerita bisa, habis ini cerita ceramah. Habis ini ceramah nanti sore, yang Ustaz yang sudah mulai, ini anak-anak yang sudah mulai belajar ngaji di luar. Mungkin jadi bahan. Ini bukan bahan, hari ini bukan cari bahan untuk ceramah. Tapi bahan untuk tafakkur. Bahan untuk merenung. Apalagi kalau kita sadari begitu kematian tiba, tidak bisa kita pesan menunda sesaat pun. Jika jatah nafas itu sudah habis, tidak ada lagi nafas yang bisa kita hembuskan. Nafas terakhir kita hembuskan, tidak ada lagi nafas. Dan tidak dijual. Dan setelah itu kita harus pindah dari alam
yang penuh dengan cobaan ini menuju alam yang jika kita adalah orang punya amal soleh yang banyak akan menjadi alam yang sangat indah sekali, alam penantian, yaitu alam barzah. Tengok diri sendiri, bagaimana kita dengan amal kita. Amal soleh, kalau amal kita tidak soleh akan menemani, kalau orang amalnya tidak soleh akan menemani amal itu di alam barzah nanti, dan akan tersiksa dia, akan kerepotan di alam barzah. Nah, lagi-lagi kalau kita cermati nasihatnya Hatim Al-Asam ini dipilih oleh Imam Ghazali sesuai dengan nasihat awal Imam Ghazali. Gak cukup nak kau menghafal ilmumu, jadi orang paling hebat, ranking 1. Gak ada. Tapi mana amalmu? Mana buah daripada ilmumu? Yaitu amal. Mana. Gak cukup pandai bercerita, pandai bahtul masail, pandai diskusi, pandai mendebat, pandai. Tidak ada guna itu semuanya. Akan tetapi ada mana qiyamul lail, mana zikirmu, mana menolong sahabatmu, mana himmah untuk dakwah, amal soleh itu semuanya. Ini faedah yang pertama. Dan amal soleh itu sangat luas, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba dari karunia dan nikmat, itu sekaligus bisa digunakan untuk beramal soleh. Faedah tsaniyah, al-faedah tsaniyah itu faedah yang kedua. Anni ra'aitul khalqa. Jadi ini bab tafakkur semuanya. Bab tafakkur semuanya. Bab merenung semuanya. Anni ra'aitul khalqa, aku melihat makhluk. Anni ra'aitul khalqa, aku melihat makhluk. Yaqtaduna, orang-orang yaqtaduna bahkan mengikuti bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Begitulah ya orang cerdas itu. Kalau melihat sesuatu di luar langsung mantul, pengen lihat dirinya sendiri. Tapi kalau orang tidak tafakkur, lihat orang ikuti hawa nafsunya, komentar, kasihan banget tuh, astagfirullah. Akan tapi pandangan orang cerdas, melihat langsung lihat, kembali kepada dirinya yang dilihat pertama. Banyak orang tertipu dengan pandangannya, sehingga ternyata pandangan itu tidak menjadikan dia melihat dirinya sendiri. Orang lain adalah cermin bagimu kalau engkau faham. Dan semua adalah pelajaran untuk kita. Bahkan kalau kita melihat kematian seseorang, bukan kematian yang harus kau lihat, akan tapi apa? Kematianmu yang akan datang juga yang harus kau lihat. Hatim orang cerdas, sehingga dia dikatakan orang yang sampai kepada Allah. Aku melihat manusia yaqtaduna bi ahwahi, mengikuti hawa nafsu mereka. Bahan renungan, bukan untuk bahan caci maki, bahan olokan, bahan gunjingan, bukan. Tidak berlaku dalam dunia tasawuf melihat orang lalu untuk menilai kalau dia jelek, ahli neraka masuk. Enggak, bukan gitu. Tidak seperti itu. Yubadiruna wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Mereka berbondong-bondong, yubadiruna, bergegas, begitu cepat semangatnya untuk memenuhi keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya. Keinginan-keinginan di sini tentunya keinginan-keinginan sifatnya duniawi yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Mulai dari ingin makan makanan yang enak, kemudian tempat tinggal yang enak. Dan memang itu semua tidak dilarang untuk kita menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi jika di saat kita mengambil itu semuanya dengan syahwah, dengan kerakusan, maka semuanya menjadi tidak ada nilainya.
Syahwat memenuhi keinginan-keinginan daripada syahwat kita. Wa ta'amaltu, kemudian aku renungi qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih. Wa amma man khafa maqama rabbih. Para kekasih Allah kalau membaca Al-Quran akan dia jadikan kupingnya pertama kali yang mendengar sebelum orang lain. Wa amma man khafa maqama rabbih, bagi siapapun yang takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, melarang, menahan hawa nafsunya dari mengikuti, menahan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Ini ciri. Menahan hawa nafsu adalah ciri kemuliaan. Yal ma'wa, itulah al-ma'wa. Al-jannah, al-jannatah yal ma'wa, fa innal jannatah yal ma'wa. Maka ketahuilah, surgalah tempat untuk kembali nanti. Surga yang diimpikan para kekasih Allah ternyata untuk mendapatkan surga adalah dengan cara melawan hawa nafsu. Yang innan nafsa la'ammaratun bisu', yang hawa nafsu selalu mengajak kepada kebaikan. Setelah mendengar ayat, dia melihat orang pada mengikuti hawa nafsu, sementara surga nggak bisa diambil dengan hawa nafsu. Terus bagaimana kalau saya pengen masuk surga ini? Fayaqantu, aku juga yakin, omongan firman Allah, Al-Quran ini pasti benar, hakun, shadikun, benar. Al-Quran nggak bohong, Al-Quran kalamullah, benar, pasti benar. Berarti untuk dapatkan surga itu adalah dengan nahan nafsa 'anil hawa. Fabadartu, maka setelah itu aku bergegas ila khilafi nafsi, untuk selalu melawan hawa nafsuku. Al khair kullu khair fi mukhalafatil hawa. Sebaik-baik kebaikan adalah kalau orang sudah biasa melawan hawa nafsunya. Wajah hawa nafsu itu berbeda-beda. Tidak setiap orang sama dengan orang lain. Setiap orang wajah hawa nafsunya beda. Berbeda-beda. Dan begitu dahsyatnya hawa nafsu. Selalu bisa berubah-ubah saat menjelma dalam bentuk cinta dan kasih sayang kepada anak, istri, keluarga, harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati. Wajahnya berbeda-beda. Pangkat dan pandai menyelinap. Pandai menyelinap dan pandai menyamar hawa nafsu. Dahsyat kalau menyamar. Sehingga banyak orang tertipu. Menyamar dalam bentuk kebaikan. Ngajak sholat. Hawa nafsu. Ada. Nah, begitu dahsyatnya hawa nafsu. Sampai dikatakan la ta'mananna nafsa ghawa ilaha. Jangan sampai kau merasa aman dengan godaan-godaan hawa nafsu. Innan nafsa akhbahtu min sab'ina syaitana. Itu lebih kecil, lebih mengerikan daripada 70 setan. Nafsu itu siapa? Dirimu, yang ada dalam dirimu. Aku mencoba untuk lawan hawa nafsu.
Nah, ini kan pesan global. Rinciannya itu gimana ya Imam? Agar saya bisa merangi hawa nafsu saya itu gimana nih? Ini perlu ilmu baru lagi. Ini hanya rumus-rumus secara umum. Detailnya adalah tarbiyah yang panjang ini. Baru bimbingan seorang guru. Tasyammartu, kemudian aku setelah itu menyinjingkan lengan baju. Maksudnya serius aku. Tasyammartu, aku serius, sungguh-sungguh. Limujahadati, untuk melawan hawa nafsu yang diisyaratkan oleh Nabi, jihad akbar. Raja'tu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Biarpun hadis ini banyak orang yang perselisihkan, akan tapi kenyataannya ada sebagian muhaditsin yang menganggap hadis ini bisa untuk digunakan untuk memberikan motivasi kita dalam merangi hawa nafsu, dan memang hakikatnya nafsu seperti itu. Begitu dahsyatnya. Bahkan maknanya pasti benar. Jihad akbar. Sebab banyak orang memerangi lawan, bisa membunuh ribuan lawan, akan tapi dia tidak bisa memerangi hawa nafsunya. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi, ada orang dalam 3 orang yang beramal baik, termasuk di antara orang jihad di jalan Allah, bisa memenggal lehernya lawan, menaklukkan lawan, akan tapi ternyata dia masuk neraka. Karena apa? Dia bisa mengalahkan lawan, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Lebih hebat, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Yang menjelma macam-macam tadi kita katakan. Menjelma dalam bentuk tuntutan seorang istri, minta ini. Tuntutan kebutuhan anak, tuntutan masa depan anak dunia, pengen nyekolahkan anak di sini, pengen nyekolah, sampai akhirnya melakukan keharaman, masuk neraka jahanam. Ada yang menjelma dalam bentuk kekurangan dan kefakiran. Yang bagi para kekasih Allah, kefakiran adalah dijadikan jembatan yang paling dekat atau batu loncatan yang paling dahsyat untuk menuju keselamatan di akhirat. Akan tapi ternyata kefakiran pun digunakan oleh iblis dan setan, termasuk dipakai oleh hawa nafsu tadi untuk menjerumuskan orang. Baik. Nah, ini. Wa maniha, dan aku akan berusaha tadi. Tasyammartu, aku berusaha menyingsingkan lengan baju, berupaya maniha, untuk menghalangi hawa nafsuku, untuk menghalangi diriku an hawaha, untuk mengikuti hawa nafsu. Hatta tadat, sampai hawa nafsu itu ridho. Li ta'atillahi, untuk untuk patuh kepada Allah. Kemarin Buya isyaratkan tentang bagaimana marakhil memerangi hawa nafsu yang kita tahu dan sadar. Kita harus tahu dan sadar dulu bahwasanya nahwu itu akan selalu mengajak kepada kejahatan. Innan nafsal amarratun bisu'. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan, maka kita harus masuk langkah pertama. Kita tuduh diri kita. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, dicek lagi. Karena Allah atau tidak. Motivasimu apa? Makanya gitu namanya lawwamah. Kemudian mutmainnah. Kemudian radiyah, mardiyah. Kemudian satu nafsun kamilah. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, minar rijali unasun kamiluna kada. Ada orang-orang yang sempurna, ini ahli Allah. Yang tidak ada beda antara fakir dan kaya. Tidak ada beda antara di hadapan orang atau sendirian. Semuanya dengan Allah, karena dia adalah manusia sempurna. Sempurna nisbi, sebagai seorang hamba yang sempurna. Nafsu kamilah. Nah ini wangqadat, pasrah hawa nafsuku dengan perintah syariat. Sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya diisyaratkan. Tapi kalau kita sudah bisa menundukkan hawa nafsu, alas, hebat, luar biasa. Menang. Bagaimana ini penerapannya untuk renungan kita? Ya, ini hawa nafsu. Makom juga hawa nafsu, ada masuk di situ. Besar-besaran majlis, gede-gedean pondok, apalagi, waduh banyak.
Ini kalau kita bicara tentang bagaimana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajil Abidinnya membicarakan tentang iblis, setan dengan hawa nafsu itu punya kerja itu mirip. Dan memang saling berbisik. Jadi memasukkan ke neraka dengan dua cara, selalu itu. Dengan cara langsung tutup poin, ayo ke neraka. Diajak berzina, diajak maksiat. Tapi yang lebih pelik lagi, halus lagi, ada diajak ke neraka melalui kebaikan. Masuk ke neraka melalui kebaikan, itu yang mengerikan. InsyaAllah nanti kita coba belajar lagi dengan Imam Ghazali tentang bagaimana memerangi hawa nafsu tersebut. Dan bagaimana prakteknya, dari mana kita mulai. Yang jelas kita mulai dari yang kecil-kecil. Kemarin sudah punya isyaratkan dari yang kecil. Memerangi hawa nafsu dari yang kecil. Artinya biasakan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Yang sekiranya tidak berat. Ringan. Kita pastikan kalau kita lewat di situ ada perempuan misalnya, kalau kita kaum pria, bagaimana kalau kita pastikan kita tidak perlu melihatnya. Jika ternyata ada keinginan untuk melihat, yakini bahwasanya itu hawa nafsu. Tumpangi dengan istighfar. Dan begitu. Dari yang ini saja akan muncul akhlak yang mulia, pandangannya itu terjaga. Dari mata saja. Belum lagi syahwat untuk ngomong, komentar, menggunjing dan seterusnya. Hawa nafsu. Kemudian faedah yang selanjutnya. Yang pertama adalah amal soleh. Yang kedua adalah hawa nafsu. Harus perhatikan, amal soleh harus kita jadikan bekal. Faedah yang kedua, masalah hawa nafsu. Allah. Al-faidatu tsalitsatu, faedah yang ketiga. Inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya. Aku melihat setiap orang dari manusia-manusia ini. Orang-orang itu pada sibuk yas'a, berusaha fi jam'i hutamid dunya, untuk mengumpulkan dunia. Terlepas dari cara, ini hanya melihat saja orang setiap hari sibuk untuk mengumpulkan dunia. Dan memang kalau sudah urusan memakmurkan dunia, luar biasa, nomor satu. Mulai dari perencanaan yang dibangun di otaknya untuk mengumpulkan dunia, itu sudah terbaca. Yaitu sekolah-sekolah umum, orientasinya kan dunia. Itu berebut, berbondong-bondong, bayar mahal. Perencanaannya sudah terbaca di situ. Sampai lihat ramainya orang-orang mencari dunia. Bahkan momen surga pun tidak lepas ditumpangi dengan kesempatan untuk mengumpulkan dunia. Ramadan, wah, orang berdagang, jual, Yesus. Aku saksikan orang semuanya seperti itu. Dan begitulah manusia tanpa terkecuali. Karena apa? Ada kewajiban memberi nafkah. Semua manusia yang dia punya tanggung jawab, ada kewajiban. Dan itu bukan kesalahan sebetulnya. Tapi yang jelas orang itu seperti itu. Karena tidak diperkenankan juga kita minta-minta, bukan sebuah kemuliaan, bahkan kehinaan kalau orang minta-minta. Kalau ada seseorang hidup sendiri tanpa istri, tanpa anak, tanpa tetangga, pun demikian tidak diperkenankan dia minta-minta. Minta-minta itu bukan anjuran, enggak ada. Memang jika seseorang tiba-tiba menemukan diri yang serba kekurangan, berusaha untuk mencukupi, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pun tetap tidak bisa
Maka saat itu baru diperkenankan minta. Tapi pada dasarnya minta-minta bukan tuntunan. Makanya kehinaan. Baik. Nah, jadi artinya mencari dunia ini adalah untuk bekal. Itu adalah ada bimbingan. Cuman yang menjadi masalah itu thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Kemudian betul-betul qabidan yadahu. Jadi sehingga dunia ini betul-betul dipegangi. Jadi tujuan maksudnya. Kalau orang cerdas, saya punya pisau untuk motong daging. Berarti saya pengen makan apa? Makan daging. Berarti kalau sudah pisau ini sudah tidak saya butuhkan, saya taruh. Berarti tinggal saya makan daging. Bukan makan pisau. Kan begitu. Tapi tidak jadikan dunia itu tujuan sehingga lupa kalau itu seharusnya jadi alat. Qabidan biyadi, terus didekap. Qabidan yadahu alaihi. Ta'ammal tuh, kemudian aku renungi. Setelah itu aku merenung, iya ya. Ini si fulan punya kekayaan ini. Aduh, ini punya ini. Luar biasa, semuanya punya. Bahkan saya pun juga punya. Saya pun juga punya ini. Aku pikir-pikir. Ta'amal tu bi qauli ta'ala, sambil aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad. Apa yang kau miliki bakal habis. Oh. Apa yang kau miliki bakal habis. Ma indallahi baq. Tapi yang Allah miliki akan abadi. Aku sadar, aku mengumpulkan duit kaya. Punya gedung, punya pabrik, punya perusahaan, punya duit banyak. Tapi itu semuanya lihat bakal berakhir, habis. Coba kalau kita bicara tentang dunia. Pilihannya dua, dunia itu. Kita pegang. Kalaupun kita pegang, mau tidak mau harus lepas dari tangan kita. Hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Harta yang kita pegang di tangan kita, dia pasti lepas. Mungkin diambil oleh seseorang dengan paksa. Atau tiba-tiba kita harus melepas karena sudah tidak bisa memegang harta tersebut. Karena kematian tiba. Mau tidak mau. Dunia itu jika tidak meninggalkanmu, maka mau tidak mau engkau akan meninggalkannya. Bakal berakhir kisah duniamu. Qarun yang kaya raya itu hanya sekedar cerita saja. Setelah itu tidak tahu mana kekayaannya, tidak berguna. Setelah itu lihat, ini melangkah ini. Karena mungkin di antara kalian ada yang diberi oleh Allah kekayaan. Gitu. Jadi ingin dihabiskan oleh Sayyidina Hatim al-Asam ini, dihabiskan kita itu dari sebab-sebab kehancuran itu. Yang punya duit karena namanya itu jatah. Jangan sampai orang kaya nggak selamat nih. Fabadaltu mahsuli, maka aku berikan apa yang aku dapat tadi. Minat dunia, dari dunia. Liwajhillahi, untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang hamba sudah masuk wilayah ini, maka ketahuilah yang ada di otaknya adalah hanya untuk Allah. Biarpun dia menjadi orang yang kaya raya. Bahkan yang kita ketemukan seperti itu. Orang yang sangat sering membantu pondok ini misalnya. Setiap ada pekerjaan baru selalu ngasih kabar. Semoga berhasil nanti. Karena apa? Rupanya dia itu berbuat seperti itu.
bukan untuk dirinya sendiri. Hanya kalau untung nanti bisa bangun ini, bangun itu aja. Itu ada. Karena sudah masuk wilayah kemuliaan ini. Bekerja iya terus, tapi selalu belum keluar duitnya. Sudah berpikir ini akan aku gunakan untuk kebaikan. Di jalan Allah. Di jalan Nabi Muhammad SAW. Dibacalah karena Allah. Dan caranya bermacam-macam, lihat kebutuhan. Kalau di sini dicontohkan, fafarraqtu, lalu aku bagi-bagikan bainal masakin, di antara kaum miskin. Ini salah satu cara. Akan tapi apakah kebaikan hanya seperti itu, menyantuni fakir miskin? Tidak. Kita akan melihat apa yang lebih dibutuhkan. Intinya bagaimana mengentaskan orang-orang yang susah untuk menjadi senang. Baik kesusahan di dunia atau dari kesusahan di akhirat nanti akan kita entaskan. Liyakuna dukhran li indallah. Apa yang aku bagikan itu agar menjadi tabunganlah, simpanan bagiku nanti di hadapan Allah. Tinggal nanti di akhirat aku mengambil itu semua, aku mendapatkan itu semuanya. Jadi faedah yang ketiga adalah bagaimana kita melihat dunia itu adalah sebagai sarana atau tangga atau batu loncatan untuk sampai kepada Allah. Dan bagaimana dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini kita tabung di akhirat nanti. Itu perlu keyakinan yang kuat. Sehingga orang bisa mengeluarkan hartanya, perlu keyakinan. Babnya nanti bab masalah keikhlasan dan seterusnya. Tinggal sekarang kita tengok bagaimana kita. Hari ini kalian masih belajar. Tapi tentu ada di antara kalian yang dilewati oleh harta ini. Tentu ada di antara kalian yang kaya raya dan seterusnya. Jangan saya menjadi orang kaya raya tidak selamat. Tentu ada di antara kalian yang kaya raya. Ada di antara kalian menjadi ulama besar, ada. Akan tapi ingat pesan ini. Dunia adalah untuk batu loncatan. Kita gunakan untuk sampai kepada Allah. Aku jadikan sesuatu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bermacam-macam cara. Sampai kita merasakan senang dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Itulah isyarat dari Nabi, halawatul iman. Manisnya iman, yaitu di saat orang merasa senang di saat beribadah. Baik, 3 faedah yang kita dapat dari Hatim Al-Asam yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Yang pertama, kita harus punya amal sebagai buah daripada ilmu kita. Yang ketiga, awas hawa nafsu yang bersamamu harus betul-betul kita waspadai, kita tundukkan sampai mudah untuk kita bawa kepada kemuliaan-kemuliaan. Kemudian yang ketiga adalah harta, kekayaan dunia yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya harus kita gunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semua ini adalah masalah dzauqiyat. Dzauq urusannya urusan rasa. Kalau ternyata ada di antara kita ini kok belum bisa merasakan kenikmatan, maka ketahuilah, bukan berarti kita harus pergi, tapi terus berusaha. Dan berusaha sampai kita merasakan kenikmatan di dalam kita melakukan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, misalkan kita belajar sungguh-sungguh, itu tuh karena kita mengingat motivasi. Apa? Kalau selalu mengingat motivasi tuh Buya. Kalau misalkan kita belajar malas, itu tuh bakalan mengecewakan guru kita atau orang tua kita. Nah, berarti kita menuntut ilmu itu kan bukan karena Allah, Buya. Ini tuh sebenarnya boleh enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, uang haram, masalah uang haram, Buya. Kan itu kan tidak boleh disumbangkan ke pondok atau ke masjid. Itu disumbangkan kayak ke tempat-tempat kotor. Nah, misalkan untuk buat solokan,
Nah itu tuh Buat apa? solokan tuh Bu ya. Berarti kan untuk beli semen atau batu. Nah misalkan bagi orang yang menjual semen sama batu, hukum uangnya itu gimana? Boleh dipakai atau tidak? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menuntut ilmu karena orang tuanya. Orang menuntut ilmu karena gurunya. Bagi orang yang belum kenal bagaimana mengenal Allah, bagi orang yang belum mengerti bagaimana menuju Allah, maka dia akan menemukan kesulitan jalan. Menuju kepada Allah jalannya adalah manusia, sehingga kita disuruh berbuat baik kepada seseorang. Jalannya dunia juga tadi yang kita sebutkan. Dan Allah pun juga memerintahkan agar kita mencari ridho orang tua kita. Yang perlu difahamkan adalah bagaimana, yang perlu dijelaskan ditanamkan di hati kita adalah kita menyenangkan orang tua karena Allah. Dan tidak bertentangan hal ini. Aku menyenangkan guru saya karena Allah. Yang menyuruh saya menghormati guru saya adalah juga pendidikan dari Nabi SAW. Yang menyuruh saya untuk menghormati orang tua juga pendidikan dari Nabi. Maka hendaknya segera disambungkan. Membuat murka orang tua adalah juga sebuah kesalahan, bahkan pengkhianatan. Kalian belajar di sini tidak mau sungguh-sungguh. Kalau seandainya orang tuamu tahu, bakal marah, khianat kalian. Menyenangkan orang tua bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi busuk dan rendah adalah kamu ingin menyenangkan orang tua hanya karena seseorang menyenangkan orang tuanya hanya karena pengen mengambil alih rumah atau sertifikat rumah. Ada hal begitu. Hanya pengen. Ada manusia-manusia busuk. Tapi jika orang pengen berkarir atau melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang tua karena Allah, maka itu semua adalah ibadah. Dan semestinya orang seperti itu. Guru yang ridho, lihat keberkahan ilmu. Buat gurumu ridho. Bersungguh-sungguh dan sebagainya. Akan tapi ingat, saya menyenangkan guru saya karena Allah. Bukan hanya karena nanti biar sama guru saya dikasih hadiah, biar disanjung mencatat dalam sejarah akulah yang paling cerdas. Bukan itu semua. Kata aku ingin menyenangkan guru saya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru nanti akan akan memanjatkan doa-doa dengan ketulusan dan rasa syukurnya seorang guru, rasa cintanya seorang guru kepada murid yang akan menjadi sebab dibuka pintu pengkabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Engkau melayani suami seolah-olah adalah untuk menyenangkan suami saja. Tetapi apakah tidak sadar kalau itu juga perintah dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang cerdas itu seperti itu. Makanya cerdas beramal. Cerdas beramal itu bisa menjadikan ini semua ladang amal. Apapun yang kita lakukan. Bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ternyata dengan cerdas beramal ini orang bisa saja, maka ilmu, makanya begitu pentingnya ilmu. Seorang abid yang tidak punya ilmu, ibadah 1 rakaat aja 1 rakaat. Sedekah 100.000, 100.000. Tapi seorang abid yang berilmu, 2 rakaat punya nilai mungkin seperti 8 rakaat, karena niatnya yang banyak. Bukan niat sholat saja, niat untuk menjauhi kemaksiatan. Sebab kalau saya tidak sholat, ini banyak orang-orang lewat, mungkin saya melihat yang haram. Saya sholat saja deh. Di samping dapat pahala sholat, bahaya menghindari dari, aduh aku perhatikan kok anak teman-teman di masjid kok pada gunjing semua. Aduh, saya menghindar susah ngomong. Sholat saja saya. Allah Akbar. Pahala dapat sholat, pahala menghindar dari gunjing. Karena dia orang alim. Berbuat baiknya 1, tapi pahalanya sama, menyumbang 100.000. Karena dia orang cerdas. 100.000 aku letakkan di mana ini? Saya punya 20 juta. Untuk apa ini? Umrah, ngumrahin orang, fakir miskin, program dakwah, ini cerdas. Kalau saya gunakan umrah, ya sekali selesai. Sementara saya sudah pernah umrah,
Atau ngumrohin orang, pahalanya untuk dia saja. Mungkin orang tersebut lebih butuh kepada duit. Nah, ini. Makanya sering ibadah hawa nafsu. Kami selalu ingatkan orang-orang yang suka ngumrohin orang. Sedekah, ada ibadah yang memang ada namanya yang diikuti oleh setan kesombongan. Ada setan sombong, ada setan zina. Ada setan ini, ada setan. Jadi kalau sudah umroh, haji, kita ingin melakukan kebaikan karena Allah. Nah, ini. Sehingga 100.000 yang kita infakkan itu, karena dia ngerti ilmunya. Setidak sekedar 100.000 akan diletakkan. Kalau saya memberi orang kaya, dapat pahala. Saya memberikan orang fakir, dapat pahala. Saya memberikan orang fakir yang sakit, lebih gede pahalanya. 100.000 saya berinfak sedekah, dapat pahala. Tapi jika diam-diam saya niatkan semoga pahalanya ini nyampe kepada ayahku dan ibuku, atau mbahku yang sudah meninggal dunia, lihat. Saya mendapatkan pahala 100.000 pahala infak murni, utuh. Terus kita mendapatkan pahala sambung dengan orang tua sebagai tanda bekti. Nah ini. Dan ini dapat, jadi begitulah kecerdasan. Maka cerdas beramal, itu perlu namanya ilmu. Menyenangkan guru bagian. Mengidkhalus surur saja, Nabi ingatkan. Termasuk ibadah menyenangkan, membuat orang lain bergembira. Tapi niatmu karena Allah. Kalau kita membuat orang lain bergembira hanya agar besok dikasih amplop atau dikasih duit, tidak berguna itu. Yang diingatkan, yang disampaikan Nabi biasanya termasuk ibadah adalah idkhalus surur ala qalbi akhihil muslim, memberikan kegembiraan kepada saudaranya. Ini ada aturannya syariat. Dan jangan sampai main-main syariat sampai ada anak. Ini pernah ada guyonan dan pernah terungkapan. Pertanyaan santri juga. Akan tapi barangkali di dalam otaknya santri tersebut, di suatu tempat, di otaknya santri tersebut adalah sudah enggak benar ya. Hanya ingin mencari pembenar untuk hawa nafsunya. Sampai berkata, jadi kalau seorang laki-laki perempuan bersenang-senang, itu kan menyenangkan orang lain, dapat pahala juga dong. Ini kan sudah, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan. Hal-hal kayak begitu. Menyenangkan tentunya tujuannya karena Allah. Dan dengan cara yang Allah ridhoi. Baik. Dan juga kepatuhan kepada orang tua adalah suatu hal yang wajib. Jika itu kewajiban dari Allah, jika ditumpangi dengan kewajiban orang tua, menjadi wajib di atas wajib. Jika itu sesuatu yang mubah, kalau menjadi perintah orang tua, menjadi wajib. Kalau tiba-tiba orang tua berkata, nak kau duduk di sana, nak. Sudah, jangan bantah. Boleh bertanya, kenapa Umi? Sudahlah, kau duduk di sana, duduk. Asalkan tidak melanggar syariat. Sesuatu yang mubah jadi wajib. Bagaimana dengan yang wajib? Loh, ada pahalanya enggak? Ya pahala dong. Mau menjadi wajib. Orang tuamu menyuruhmu di sini untuk belajar. Maka ketahuilah. Berarti belajarmu menjadi wajib. Biarpun yang kau pelajari adalah untuk mencari amal-amal sunnah. Untuk belajar ilmu-ilmu sunnah. Karena perintah orang tua menjadi wajib. Laksanakan kewajiban. Sukses. Berhasil. Orang tuamu senang. Pahala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua adalah harta kotor. Orang yang sadar dari riba karena pernah menitipkan uang di bank, sehingga uangnya berkembang dengan riba mungkin sampai ratusan juta. Bagaimana? Kalau tidak diambil akan digunakan untuk keharaman yang lebih parah lagi. Ambil tapi jangan diulang lagi. Ambil tapi jangan diulang lagi. Ambil, jangan diulang lagi. Berhenti dari keharaman tersebut. Adapun bunga yang selama ini sudah diberikan karena manajemen seperti itu ngatur, kalau tidak kita ambil tetap bakal harus keluar. Adapun caranya. Ini kisah juga pernah di Amerika sana. Dikisahkan ada sebuah gereja. Sebuah gereja mencetak ribuan Injil. Sehingga setelah dilacak bagaimana kisahnya kok gereja mencetak ribuan Injil ini, ternyata ini adalah dana yang harus dikeluarkan oleh sebuah lembaga keuangan bank. Setelah dilacak adalah, dan itu ada namanya, ini adalah hartanya si ini yang tidak mau, sudah taken, saya tidak mau ngambil harta itu.
Sehingga harta itu bisa dikeluarkan dengan cara bagaimana itu manajemen perbankan. Dikeluarkan untuk gereja, untuk membeli gereja. Rupanya ini adalah atas nama seorang muslim dari negeri Arab. Yang punya uang dititipkan di bank di sana. Karena dia sadar riba, dia tidak mengambil ribanya. Sementara ribanya, bunganya sudah ratusan juta, mungkin miliaran. Tidak diambil, sementara dari pihak perbankan harus mengeluarkan. Maka dia keluarkan dengan cara resmi, diberikan kepada gereja untuk beli. Pada gereja senang. Berarti seolah-olah orang muslim yang membelikan Injil. Itu jadi bahan pertimbangan para ulama waktu itu. Ternyata karena memang manajemennya harus dikeluarkan. Maka ketahuilah, ambil saja itu bunga. Tapi bukan untuk dirimu sendiri. Dan jangan diulang. Kemudian setelah itu, harta itu digunakan untuk kepentingan umum. Dan gunakan untuk sesuatu yang kotor, biar tahu kalau itu adalah sesuatu yang kotor, untuk selokan dan sebagainya dan sebagainya. Baik, ada pun ternyata uang itu. Tapi di saat kita memberikan itu tidak boleh pakai atas nama kita. Sebab mengatasnamakan itu sendiri adalah bagian dari menggunakan. Misalnya Buya Yahya menyumbang, seolah-olah begitu. Jadi sanjungan itu adalah ada nilainya di hadapan manusia. Jadi tidak boleh atas nama. Ya sudahlah, mungkin satu karung duit diberikan di situ saja, ditulisi untuk pembangunan selokan. Adapun jika uang itu sudah ada di situ, mau dijual, ditukar. Sebab haramnya bukan haram dzati. Haramnya haram aridi. Haramnya haram dzati, bukan haram aridi. Dzat. Bukan haram. Jadi haram aridi. Haramnya itu karena itu uang riba. Di saat sudah dirubah, siapa yang bisa membedakan? Apakah uang riba warnanya agak rabu-rabu gitu? Tidak kan? Enggak ada. Uang riba enggak ada. Sementara yang dagang semen, ya sudah, saya jual semen dari duit itu. Yang beli pun enggak tahu. Yang jelas di proyek pembuatan selokan tiba-tiba ada duit 10 juta. Enggak pernah tanya dari mana asal usul duit ini. Karena waktu engkau memberikan uang pun tak ngomong, ini dari saya. Sehingga dari pihak pelaksana pembangunan selokan dan WC umum itu ngambil duit itu ya dianggap ini rezeki sudah. Adapun urusanmu dengan harta enggak ada. Sudah enggak ada bahasa halal haram di sini. Kamu bukan punya urusan dengan harta. Lalu duit tersebut diambil oleh pelaksananya. Dijual belikan, ya sah, tidak ada masalah. Itu tobatnya seperti itu. Tobatnya berhenti dan ambil itu semua, tapi jangan digunakan untuk diri. Dan tidak ada perlunya kita menggunakan harta-harta kotor seperti itu. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Awal Buya, kita pernah dengar cerita waktu Nabi Muhammad SAW mau melaksanakan suatu peperangan, membutuhkan harta. Ada di antara sahabat, ada sahabat Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya seluruhnya. Waktu ditanya, untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan golongan yang dia itu suka berdakwah sampai berbulan-bulan. Kemudian waktu ditanya, bagaimana untuk engkau tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya, Bu ya? Titik temunya di mana? Kemudian yang kedua, sering khususnya di pondok pesantren, Bu ya, ini nanya hukumnya sunnah atau tidak. Biasanya kita kalau sudah makan itu cuci tangan, kemudian kita basuh di sini, Bu. Di jambang itu sunnah atau tidak, karena sering. Kemudian ada pertanyaan titipan, Bu ya. Gimana cara kita memandang dengan kasih sayang di saat kita melihat saudara kita yang tidak berpuasa, dan cara menegurnya dengan baik agar tidak sampai melukai hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pada zaman Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di saat Nabi membutuhkan harta, diberikan semuanya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Baik. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang dididik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak menelantarkan keluarganya. Dan keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah jelas, yang terdidik oleh Nabi SAW. Akan tapi keluargamu bukan keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan engkau pun bukan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Biasanya yang niru-niru itu pasti hawa nafsu dan malas. Yang niru-niru, dia pengen dakwah keliling, istrinya enggak dapat. Apakah lupa bahwa di situ ada? Jadi itu tidak pernah ada keterangan kalau sampai keluarganya Abu Bakar Siddiq sampai kelaparan, itu enggak ada kisah itu.
Tidak pernah ada cerita keluarganya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai nggak bisa. Nggak ada itu bisa. Hanya jelas diberikan semuanya. Tapi dalam hadis Nabi ada diceritakan ada sedekah yang diberikan untuk keluarganya, sedekah diberikan di jalan Allah, sedekah diberikan untuk merdekakan budak, sedekah diberikan fakir miskin. Yang paling bagus adalah yang diberikan untuk keluarganya. Ini ada riwayat-riwayat sahih dari Nabi SAW. Artinya kadang ada orang itu hawa nafsu, dia sebenarnya malas atau dakwahnya sudah dengan hawa. Haram. Dan kewaroanmu tidak boleh kau warok. Warok itu adalah satu pangkat ya. Kezuhudan. Ada orang yang di dalam urusan dunia cukup yang penting halal, martabat, selamat. Ada martabat lebih tinggi lagi, dari halal pun masih dipilah. Sampai derajat nanti ia bisa bersedekah. Kelebihannya. Dan sedekah pun ada macam-macam tingkatannya. Ada orang bersedekah karena dia punya kelebihan. Dan memang sudah tidak butuh. Punya kelebihan sedekah. Termasuk dermawan. Ada martabat lebih tinggi lagi. Dia bersedekah sebenarnya dia masih butuh. Tapi hanya biasa-biasa saja. Martabat lebih tinggi namanya ithar. Dia bersedekah sementara dia sangat membutuhkannya. Oh ini pangkat. Martabat seperti itu. Lalu jika engkau sudah berada di makom ithar. Anakmu tidak boleh kau samakan. Itu hawa nafsu. Tapi anakmu punya hak yang harus kau penuhi, engkau harus menjadi nafkah. Nabi Muhammad pun marah kepada orang yang melalaikan urusan keluarganya. Bahkan biarpun niat mulia untuk dikembalikan, untuk harus kembali. Ada seorang laki-laki bertanya, Rasulullah, aku ingin berjihad denganmu. Bapakmu masih ada? Ibu masih ada? Ada. Fabihi ma fajahid. Jihadmu tidak perang di jalan Allah, bukan di medan laga. Akan tapi mengabdi kepada kedua orang tuamu adalah jihad. Jadi ada aturan syarat. Jadi kalau ada orang pengen niru Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu salah. Dari sisi itu. Kalau ternyata dia menjadikan suaminya, anak-anaknya terlantar. Dia itu tidak ada sejarah setelah itu adalah kelaparan sampai enggak ada. Yang jelas Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Sayyidina Utsman separuh hartanya. Sayyidina Umar banyak. Ini para sahabat Nabi SAW. Jadi jangan kau samakan anakmu dengan dirimu. Engkau bisa makan dengan sangat sederhana untukmu memerangi hawa nafsumu. Tapi anakmu yang belum biasa, jangan kau paksa seperti kamu. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Jangan disamakan. Sehingga masalah nafkah itu ternyata dikembalikan kepada uruf. Masalah kecukupan, fakir miskin itu tidak bisa disesuaikan pada zaman Nabi dengan sekarang. Kalau pada zaman Nabi, nafkah cukup segenggam 2 genggam gandum, 2 genggam, sehingga sebagian mengatakan muddain. Cukup. Jadi setiap masa itu ada disesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Uruf wajarnya lingkungan seperti apa, itu harus kita ikuti. Jangan sampai kita itu menyiksa anak-anak kita dengan hawa nafsu kita. Itu termasuk hawa nafsu. Sama orang dakwah, ceramah, istrinya, anaknya nggak pernah mendapatkan bagian kesenangan. Nabi sendiri adalah orang jago perang, tapi suka sangat lembut dengan keluarganya. Tetap ada keseimbangan di situ. Baik, kemudian yang kedua adalah jika mencuci tangan, kita tidak pernah menemukan riwayat itu, baru kita cari setelah ini. Kebetulan tidak ada jenggot di sini, jadi tidak bersitu. Jadi tidak, biasanya ada fawaid, hikmah. Jadi memang ada sebagian kita lihat orang setelah makan mencuci tangan. Wallah alam bisawab, kita tidak ingat. Mungkin kalau tidak ada sapu tangan, sebagainya sini, yang punya jenggot. Tapi kalau masalah ini jelas, itu adalah dari Nabi SAW. Dan bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan karena dia belum kenal Nabi. Akan tapi ternyata semua yang dinukil dari Nabi, yang diduga itu adalah tidak layak, mau tidak mau, harus diikuti. Ternyata ada yang menemukan bahwasanya sisa-sisa makanan di sini, ini ternyata ada faedah-faedah. Termasuk diantaranya
yang saat ini istinja dengan batu yang pernah dia sampaikan. Istinja dengan batu ini kan apaan? Ada air kok pakai baju, kok pakai batu? Ya jijik. Sehingga para fuqaha mengatakan yang merasa jijik dengan itu semuanya malah justru wajib melaksanakannya, melakukannya. Batu atau yang sepadannya yang bisa mengangkat oleh tahir, jaf, air muhtaram dan seterusnya dengan syarat-syarat yang 5 itu. Tisu bisa berlaku di sini sebagai pengganti. Ternyata di hotel-hotel mewah itu hampir tidak ada air, bingung semuanya. Bahkan dari kotoran sendiri yang menarik adalah angin, jadi bersih. Jadi mereka beranggapan bahasanya kering itu adalah sehat. Kering adalah sehat. Sehingga tidak ada air. Makanya orang kampung masuk hotel begitu bingung di mana airnya ini. Buang air kok klosetnya jauh. Kloset dengan tempat curahan airnya jauh banget nih bingung. Karena mereka mencukupkan dengan tisu-tisu. Mau tidak mau. Apalagi. Jadi banyak. Ternyata duduk dengan kloset jongkok sendiri sudah dipertanyakan secara medis. Ternyata jongkok yang wajar itu adalah lebih sehat. Dan secara guyonan pun benar. Yang biasa pakai kloset duduk memang sudah mulai sakit orang itu. Jadi memang seperti itu. Jongkok seperti yang diajarkan Nabi itu sehat. Jadi duduk yang buang air yang benar ya diajarkan Nabi. Dan medis sudah membuktikan seperti itu karena ada ini. Dan memang yang sudah senang dengan kloset duduk ya memang sudah mulai ya. Ini mulai lututnya nggak bisa dilipat. Alias kalau sudah dari Nabi, kalau memang itu dari Nabi nanti kita cari coba masalah mengusap jenggot. Baik. Kemudian yang terakhir, subhanallah, kita harus belajar bagaimana pandangan kasih sayang itu bermacam-macam ya. Setiap orang itu berbeda. Memandang kasih sayang itu sebetulnya yang perlu kita tekankan adalah kembali kepada kita dulu. Makanya dari pandangan yang ada di hati kita, maka secara otomatis itu yang akan memprogram lahir kita untuk berinteraksi dengan orang tersebut. Sebab yang mengontrol anggota tubuh kita adalah hati. Bagaimana hatimu dengannya? Itu adalah pertanyaan besar. Kalau tiba-tiba kita melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan, terenyuh, ya Allah, tetanggaku dia sering mengirim sesuatu ke pondok ini. Dia baik. Ya Allah, jangan sampai dia masuk neraka ya Allah. Ada di hati. Itulah iman la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Makanya dengan rasa yang ada di dalam hati itu nanti akan memprogram. Sehingga kita di saat ingin menegur pun ternyata adalah memang kalau belum ini bahasa dzokiyat lagi ya. Dzuk juga. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya itu. Mencintai dengan sesungguhnya. Ayat. Kadang sampai derajat tidak berani menegur. Karena takut menyinggung perasaannya. Karena ada cinta di dalam hatinya. Ngomong pun perlu. Perlahan-lahan. Karena cintanya yang besar. Tidak ingin menyakiti dengan lidahnya. Berangkat dari itu. Sama. Kalau kita memandang orang lain dengan mata kasih itu pun mau berbicara pun. Karena harapan kita bukan sekedar dia tidak tersinggung. Tapi bagaimana dia benar mau ngikuti. Supaya tidak lari dan seterusnya. Maka dia akan memproses. Yang ada di hati kita akan memprogram. Ngajari otak kita. Berpikir kemudian bagaimana caranya. Mulai dengan assalamualaikum. Nyapa. Cerdas. Akhirnya mencari alasan. Kenapa kok dia tidak sholat? Mungkin. Kenapa tidak puasa? Atau mungkin dia tidak ngerti hukumnya. Kan masih mungkin. Karena dia tidak kalau sudah merendahkan, ente tidak puasa dan menghormati bulan Ramadan, ente astagfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah. Habis ini pakai zikir, pakai ini, merendahkan orang lain. Saya lihat dulu apa sebabnya. Dan belum terbukti dia adalah orang yang menentang Allah. Apalagi orang awam. Orang awam itu tunjuk ketulusannya itu, subhanallah. Kalau masih hormat dengan ulama, kita ceritakan suatu ketika kita di mana tuh, di Pontianak apa di mana waktu itu lupa. Bukan nih, lupa. Jadi ada
memang kelihatannya orang di situ semuanya perempuan itu pakai celana pendek-pendek, rok pendek-pendek ini. Memang kebiasaan, karena mungkin kebiasaan di kampung sudah umum begitu. Bajunya tak tahu pendek semuanya. Kita lewat di situ, lihat tanahnya, lihat tanah. Setelah kita keluar melewati gang itu lagi, supaya orang sudah berjajar nunggu. Buya Yahya ya, dah, minta foto. Ada sebagian yang malu-malu. Hatinya itu sudah benar, dia tuh begitu karena kebiasaan. Dia tidak benci karena menganggap ini adalah ustadz atau apa, ulama atau apa. Tanya mana suaminya? Lagi kerja. Oh iya, kita sapa. Ada yang rupanya bergabung dengan Facebook kita, ada yang lihat di televisi, ada yang rupanya suaminya sangat senang dengan video Buya segala macam. Duh, ini kan bukan orang yang nentang Allah ini, biarpun bajunya kayak begitu. Jadi kadang kita jangan buru-buru. Coba astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tersinggung orang, tidak mau dekat lagi. Sementara kita bakal bangun tempat di situ. Jadi ada orang melanggar tuh bukan karena memusuhi Allah, karena terbawa lingkungannya dan sebagainya. Mungkin berpuasa pun demikian. Bisa saja tidak mendukung rumahnya untuk berpuasa. Mungkin istrinya terlalu sayang, sudahlah bang, nggak usah puasa, nanti kalau abang puasa sakit. Mungkin. Jadi yang pertama adalah hidupkan hati kita untuk memandang mereka dengan mata kasih, baru nanti cara-cara mulai dari kita kunjung kepadanya. Mungkin pernahkah coba? Ini pertanyaan berat. Kalau kita mencaci seseorang, tanyakan, pernahkah kita duduk di meja rumahnya untuk berbicara yang lembut dan baik? Untuk menanyakan keadaannya seperti apa? Apakah dianggap ini bukan dakwah? Dakwah, kita duduk, assalamualaikum bu, gimana kabar, baik? Baru setelah itu tahu kenapa dia tidak berpuasa. Atau mungkin hari itu saja dia tidak berpuasa. Sebenarnya dia puasa, hanya dari tadi nggak sahur. Mungkin. Jadi ini terus kita andainya jangan terburu-buru, harus kita punya perencanaan di dalam mengingatkan. Dan ditandai apa? Imam Nawawi mengingatkan, ditandai apa? Tanda kalau kita memandang orang lain dengan mata merendahkan, ditandai dengan panjatan doa. Jangan sekali-kali engkau mengingatkan siapapun kecuali sudah kita dahului dengan memohon kepada Allah, ya Allah, saat ini aku akan menghadap si fulan, ya Allah. Aku ingin mengingatkan dia, ya Allah. Buka hatinya, berikan segala kebaikan. Dan bimbing lidahku untuk berucap, ya Allah. Salat 2 rakaat selesai. Tujuan kita mengingatkan dia adalah kita ingin selamat terlebih dahulu. Karena mungkin kita tergolong punya ilmu contoh. Kita ingin selamat. Bukan ingin menghukumi dia sebagai, hei dasar kau. Bukan. Bukan itu. Dan begitu indahnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, misalkan ada seseorang biasa puasa Ayyamul Bid, kemudian nikah Senin Kemis, kemudian nikah Nabi Daud, kemudian nikah tiap hari puasanya tuh Buya. Setelah nikah kembali ke Nabi Daud, kemudian dia itu melaksanakan puasa, kembali ada rasa pingin tiap hari tuh Buya. Dalam rangka ingin amalan buyutnya itu melanjutkan amalan buyut, mudah-mudahan pahalanya mengalir. Itu apakah hawa nafsu atau rasa itu gitu Bu ya? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah tidak hanya urusan, makanya hawa nafsu itu wajahnya berbeda-beda. Disesuaikan dengan zaman, keadaan, waktu, dan tempat. Kalau orang biasa di pasar, kelihatannya memerangi hawa nafsu yang paling penting adalah 2 atau 3. Lihat aurat yang haram, ngomong bohong, dengar gunjingan, itu saja. Biarpun gak usah puasa. Sudah makan, di saat pengen ngomong makan aja sudah. Ada tertipu puasa setiap hari di pasar. Matanya tetap, Masya Allah. Ganti lagi ya yang jaga tokonya. Ini lebih cantik nih, atau lebih itu. Nah, jadi ternyata semua orang bisa menimbang loh.
Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin beribadah di malam hari saja. Siapa yang bisa melarang Rasulullah? Minta izin kepada Siti Aisyah. Ini jatahmu Aisyah. Apakah kau izinkan aku untuk iktikaf di masjid? Kita tidak ngerti kebutuhan anak kalau kita punya anak. Kebutuhan anak. Kadang-kadang anak pengen makan bersama. Apakah itu bukan sebuah ibadah? Ibadah. Anak kita suruh puasa, dolim, bukan tambah pahala. Jadi lupakan dengan hal-hal yang menjadikan pincang. Bahkan kalau kita tidak punya amalan sunnah sama sekali, nggak Daud, nggak Senin Kemis, nggak apapun. Tapi kalau kita benar sama orang, itu sudah ahli surga. Sudahlah. Benar dengan anak, benar dengan istri, benar sama tetangga. Nah ini jadi bisa saja yang ditanyakan adalah hawa nafsu. Sementara makan dengan istri sendiri juga kalau bepergian bolehlah puasa. Dan memang lebih enak di saat bepergian kita berpuasa asalkan tidak urusan dengan rumahnya orang, karena tidak ada anak di rumah, tidak ini. Bagi yang jarang di rumah. Sudah jarang di rumah sampai di rumah puasa. Ini kok hebat bener nih orang. Jarang di rumah, seminggu sekali di rumah, sebulan sekali di rumah. Mohon maaf, saya puasa. Jadi ibadah itu untuk merangi hawa nafsu itu harus kita beda-bedakan. Ada orang ngadep Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang sering berpuasa. Ana atqakum wa khasyakum lillah. Aku paling bertakwa di antara kalian, paling takut kepada Allah. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Siapa yang harus berpuasa? Daud. Yang tidak menjadikan urusannya dengan manusia itu bolong. Dan justru seperti itu yang terima kasih yang bertanya. Yang punya khawatirkan adalah kalian mementingkan ibadah-ibadah kepada Allah, tapi urusan dengan manusia kalian teledorkan. Gak nyampe kepada Allah. Gak usah puasa. Tapi yang benar sama manusia. Kalau sudah benar sama manusia, baru nyoba puasa. Setahun sekali, 1 hari, tambah 2 hari, tambah 3 hari, tambah 4 hari. Ini jadi seperti itu. Jangan sampai kita tertipu dengan hawa nafsu, Masya Allah. Sholat, baca Quran. Dan kalau tidak dicermati bisa saja ini nanti bisa menjadi misalnya kerja di kantor pos. Seharusnya nyetempel amplop. Baca Quran karena Ramadan. Ini belum 2 juz nih, numpuk kerjaannya. Mau kemana? Hawa nafsu. Dakwah yang tidak ada henti-hentinya. Kalian ustadz, sudahlah. Ibadahmu adalah membersihkan hatimu. Untuk tidak membenci, dengki. Urusan ibadah-ibadah itu bisa kau lakukan di tengah jalan. Sholat kau lakukan di atas kendaraan. Di rumahmu sudahlah kau puas-puas dengan anak-anakmu. Selesai. Kita tidak ingin tertipu. Dan memang dikisahkan oleh Imam Ghazali dalam Al-Kashfu wat-Tabyin, orang yang biasanya yang senang ibadah seperti yang ditanyakan tadi itu gampang merendahkan orang jika tidak dicermati. Apakah tetangga atau kawan seperjuangan. Ada orang puasa setiap hari, bukan tidak boleh. Puasa setiap hari. Ya puasa setiap hari. Yang kamu tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya teman. Puasa setiap hari. Kayak Imam Nawawi itu. Imam Nawawi tidak punya istri, tidak punya anak. Makanya som tahar. Setiap hari puasa. Nanti boleh begitu kalau kayak Imam Nawawi kan begitu. Sehingga Imam Nawawi tidak punya kesibukan harus nyenengkan anak. Makan bersama, istri, menghibur. Imam Nawawi tidak nikah. Nah sekarang punya anak, punya istri, wah dikit-dikit puasa, ibadah, puasa. Wah ini hawa nafsu sudah. Enggak begitu caranya beribadah kepada Allah. Khususnya ini pendidikan untuk para santri. Inti kalian bakal jadi ustadz semuanya. Sudahlah. Ibadah, iya dikatakan oleh Hatim al-Asam pertama amal. Tapi amal bukan sholat saja kan, bukan puasa. Beliau menyebut amal. Amal. Dan amal yang paling berharga adalah amal hati. Membersihkan hati termasuk bagian pekerjaan berat.
Tidak gunjing, tidak sombong, santun, lembut. Ibadahmu senyum kepada kawanmu. Tentang jadi ustaz. Pandangannya aja pun bikin pegel orang ya. Lirikanya itu kayak membunuh ada. Sholat aja sudah nggak enak. Melihat kakinya dulu. Ini kok kurang cingkrang maksudnya. Jadi sudah bukan pandangan senju indah. Mana? Nabi katakan basam. Nabi hampir tidak cemberut. Nabi pernah marah. Wajahnya berseri-seri indah. Wahyu turun, tidak egois. Bermusyawarah dengan istri beliau. Baik, ya. Tengok diri sendiri kalau memang harus berpuasa, puasa. Akan tapi lihat. Tanyakan mungkin hari ini saya tidak ketemu dengan istri dan anak saya. Kesempatan saya berpuasa, puasa. Sebab kadang orang di bawah kita, apakah santri, istri, anak, nggak berani negur suaminya karena apa? Ini ibadah, nanti akan ngomong, kamu ini orang ibadah kok ngelarang-larang, mau digituin, takut nanti ngomong. Hati-hati itu. Orang mau puasa kamu larang-larang. Apa ini? Sehingga yang kita harus tahu diri ini. Tahu diri sudah. Selesai. Itu aja insyaAllah. Tidak ingin kalian punya amalan-amalan yang sesaat. Kalau bisa diajak bareng kebetulan, yuk kita puasa Senin Kemis. Oke, alhamdulillah. Ini. Dan memang betul masa itu berbeda. Keadaan berbeda. Lingkungan juga berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Sayaftah alaina wa alaikum fathul arifin. Wa yakum minal ulama ila milin tu'atil mukhlisin. Asal rabbuna subhanahu wa ta'ala yutahhir qulubana minan nifaqi wal haqdi wal hasadi wal kibri wal riya'i wa hubbid dunya wa hassin furujana minal fawahish. Itawil amarona ma'ata'ati wa sihatil afiyah wa alif baina qulubina wa ihdina subul salam wa jal bainana bainakum mawaddatan sadiqatan mutasilatan mal hifdhi wa ismati minaz zalat. Asallahu subhanahu ya'inuna ala al-amal as-salih wa yu'inuna ala mukhalafatil hawa wa yu'inuna على الزهد في الدنيا والإنفاق بها في سبيله سبحانه وتعالى ويختم لنا بالخاتمة الحسنى الحبيب نوفل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi